pada hari ini dan penghuni Pondok Pesantren Insan Cita tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berinda kareba Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Sehat? Badannya sehat? Hatinya sehat? Pikirannya sehat? Kantongnya sehat? Nampaknya yang terakhir paling kuat ucapan. Alhamdulillahirabbil. Bagaimana ceritanya Ustadz Abdul Somad itu bisa sampai ke Sigi? Nanti Bapak Ibu ditanya sama anak-anaknya di rumah. Mama, itu tadi siapa yang datang? Ustadz Somad. Dari mana dia? Dari Pulau Sumatera. Di mana Pulau Sumatera itu? Wilayah barat Indonesia. Gimana kalau bisa dia sampai ke Sigi? Ceritanya gimana? Dihembus angin. Ustadz Abdul Somad itu tahun 1998 kuliah di Mesir. Di antara temannya satu pesawat namanya Ustadz Munib, adiknya namanya Ustadz Lutfi Godal. Mereka orang Palu. Di Mesir mereka tetangga dekat rumah, bertetangga, sering berkunjungan, hubungan mereka baik. Lalu kemudian Ustadz Somad pun datang ke Palu. Rupanya Ustadz Godal tadi punya silaturahim orang tua bapak mereka dulu, ayah-ayahnya, ibunya juga hubungan baik dengan Ibu Dr. Nilam. Ibu Dr. Nilam punya pesantren namanya Insan Cita Indonesia. Dibawalah Ustadz Somad tadi pagi ke sana dan dimampirkan ke Sigi. Jelas ceritanya? Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Oh, jadi Ustadz Somad itu berteman dengan orang Palu. Iya, berteman di Mesir, bersahabat di Palu, bertetangga di surga. So sweet. Masya Allah, tabarakallah. Saya amat sangat senang hari ini. Dibawa sampai ke Sigi, bisa bersilaturahim dengan para habaib zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pencinta para habaib. Mudah-mudahan cinta saya kepada keturunan Rasulullah membuat Rasulullah memberikan syafaatnya kepada saya. Orang Sigi cinta kepada para habaib? Cinta. Tak cinta maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ngutang. Sayang kita kepada mereka, menghormati, memuliakan, tapi yang paling penting adalah mengamalkan ajaran-ajarannya. Amin ya Rabbal alamin. Ada orang mewarisi darah Nabi. Bahasanya cinta itu bahasa Arabnya hub. Orang yang dicinta Habib. Kalau perempuan Habibah. Lalu kemudian karena cinta kita panggil dia Habib, Sayyidi, tuanku, Al-Habib, orang yang kami cinta. Tapi ada orang yang tidak mewarisi darah Nabi. Mereka mewarisi ilmunya Nabi. Itulah dia ulama, para alim, para ulama, para ustadz, para tuan guru. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, sehat badan. Bersama kita juga ada bupati atau yang mewakili, ada bapak kapolsek atau yang mewakili, ada bapak dandim, abad dan ramil, ada, ini kalau saya sebutkan sampai azan maghrib baru selesai. Tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Nanti kalau nggak saya sebutkan begitu, pulang ke rumah, Ustadz Abdul Somad itu kami datang jauh-jauh, kena panas, di bawah nggak dapat karpet,
Dia cuma nyebutkan bupati, wakil bupati, kami nggak ada disebut. Dengan saya sebut tadi semua sudah kena sapa, betul? Semua yang datang di bawah maupun di atas dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nampaknya panitia tidak adil Pak Ustadz. Ada yang dapat tenda, ada yang nggak dapat tenda. Ada yang dapat tikar karpet, ada yang enggak. Ada yang dapat pentas, ada yang enggak. Jangan sedih, jangan berkecil hati. Yang nggak dapat tenda, selesai acara tendanya juga dibuka. Yang dapat pentas, selesai acara juga akan turun dari pentas. Ini kalau tausiah selesai, saya pasti turun. Gak mungkin saya tetap tegak di sini. Pasti panitia datang berbisik, Ustadz, acara udah selesai. Begitulah lebih kurang hidup ini. Yang senang jangan bangga karena kuasa dan harta sementara. Yang kurang senang jangan berputus asa karena penderitaan juga sementara. Boleh untuk update status. Orang beriman tidak pernah bersedih dan berkecil hati. Kenapa? Karena hidupnya karakibin istazalla tahta syajaratin. Orang dalam perjalanan panjang bernaung di bawah daun yang rindang. Sementara matahari petang setelah redup dia pun melanjutkan perjalanan. Dunia hanya sementara, akhirat selamanya. Betul? Hari ini semuanya senang, semuanya bahagia. Ustaz Somad enak, dia duduk di atas pakai karpet, saya berdiri Pak. Jadi kalian yang berdiri di sana, kita sama-sama berdiri. Iya, tapi Ustaz berdiri pakai tenda, kami tidak. Matahari sudah redup, dikabulkan Allah doa orang Sigi. Hujan lebat dia buat, supaya apa? Supaya suasana tidak terlalu panas. Ini semuanya rahmat Allah. Tapi ini bisa nggak hujan, jangan-jangan pakai pawang orang Sigi. Orang Sigi berdoa kepada Allah. Doa mereka yang paling utama sebelum cuaca adalah sehatkan Ustaz Abdul Somad supaya sampai ke Sigi ya Allah. Setelah dia tausiah di Sigi, terserahlah ya Allah. Yang penting tempat kami sudah selesai, kata mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya bisa sampai ke Sigi ini karena silaturahim. Dan saya datang ke Sigi ini juga niatnya untuk silaturahim. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau rezekinya lancar, wa yunsa'alahu fi atharihi, siapa yang mau umurnya panjang, mau rezeki lancar, mau umur panjang, falyasil rahimahu, maka hendaklah sering-sering silaturahim. Ustaz Abdul Somad datang dari jauh, betul? Tapi sebelah kiri saya itu ada Ustaz datang dari jauh. Beliaulah orang yang kotanya di Indonesia paling jauh. Kami sama di Mesir dulu. Beliau tahu saya ada di Sigi, beliau datang. Dan kota beliau terjauh di Indonesia. Apa kota yang paling jauh? Ujung Pandang. Yang berubah jadi Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau juga, oh kawan Ustaz Somad, iya, kok kelihatannya lebih muda? Masya Allah, tabarakallah. Setiap kita ini dipuji, maka kembalikan kepada Allah. Pertemuan kita ini semua adalah karena Allah. Itu ramai kan karena Ustaz Abdul Somad? Bukan. Kalau kita nyambung silaturahim, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Kita nggak punya apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Itu tadi di Sigi itu acaranya punya kami, kata ibu-ibu. Loh, kok punya kalian? Karena kami yang mayoritas, bapak-bapak itu minoritas. Jamaah wanita, jamaah wanita, jamaah wanita, jamaah wanita. Sampai saya heran, golongan kami mana? Jamaah pria. Kita nampaknya minoritas sekarang nih Pak. Mereka perempuan semua. Ternyata di tengah bapak-bapak pun banyak juga perempuan.
Man amila salihan, siapa yang beramal soleh, min zakarin au unsa, laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, syaratnya dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah tidak lihat laki-laki perempuan, yang penting beramal soleh, bukan somat. Man amila salihan, beramal soleh, min zakarin, laki-laki, au unsa, perempuan, maka Allah berikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami berikan mereka kehidupan yang baik-baik. Mudah-mudahan semuanya menjadi baik-baik, insyaallah, amin. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa bendera. Sudah lama saya ceramah, baru di Sigi lah dihadiri zebra. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa Sigi. Begitulah emak-emak di Sigi ingin supaya anaknya baik, sudah digendong nangis. Bagaimana supaya anaknya jangan nangis? Dibelikan zebra. Akhirnya anaknya diam. Mudah-mudahan anaknya anak soleh-solehah. Acara di Sigi ini bisa terwujud ini karena semua panitianya silaturahim. Ada yang pasang tenda. Di tempat lain tablik akbar mana ada pakai tenda? Ustaz Somad menggelegar di atas, mereka di bawah kepanasan, make up luntur, lipstick turun ke dagu. Kebetulan tadi mau pergi acara pengajian, biar supaya nampak cantik, akhirnya bulu mata pun dicukur. Jadi kita pengajian Ustaz Somad, ayo kita berangkat. Begitu mau berangkat dibuka laci, rupanya anak main-mainkan itu apa namanya itu, hilang. Gimana kita sudah mau berangkat, saya sudah mau sampai di halaman rumah kamu. Untung di papan tulis ada spidol punya suami. Akhirnya dipasang, rupanya spidol whiteboard. Begitu berkeringat meleleh, luntur. Ustadz sama ceramah, tapi itu tidak terjadi di Sigi. Kenapa? Dipasang tenda. Ini pelajaran bagi daerah lain. Kalau buat takbir akbar, tirulah di Sigi pakai tenda. Saya kasihan lihat jamaah di bawah kepanasan, tapi di Sigi masya Allah tenang, tentram. Masyarakat ini pilihannya dua. Bagi saya Pak Ustadz, nggak apa-apa jauh di ujung, yang penting nggak kepanasan. Nah, itulah ibu-ibu yang di ujung, bapak-bapak yang di ujung. Tapi ada sebagian lain berpikirnya lain. Bagi saya nggak apa-apa panas berdiri, yang penting kelihatan Ustaz Somad dari dekat. Tapi mereka nggak kelahi. Antara yang ujung dengan yang ini nggak ada mereka kelahi. Yang ini nggak ada ngejek sana. Untuk apa jauh-jauh lihat Ustaz Somad? Kalau jauh mendingan lihat handphone. Yang ujung sana juga nggak ada ngejek. Ngapain dekat-dekat kalau kaki kesemutan? Karena mereka semuanya hatinya bersih. Amin. Kalau kita dipuji orang katakan amin. Kalau dipuji orang balikkan kepada Allah alhamdulillah. Ibu, ini anaknya ya? Iya. Kok cantik anaknya? Alhamdulillah, mudah-mudahan soleh ya. Gitu. Ganteng anaknya ya? Alhamdulillah, balikkan pada Allah. Ini kadang sekarang enggak. Anaknya cantik ya? Siapa dulu mamanya? Inilah yang merusak sehingga anak kena penyakit ain, kena sihir, berawal dari mata, gara-gara hasad dengki dimasuki setan jadi penyakit. Alhamdulillah orang Sigi ini hatinya bersih-bersih. Dari mana Ustaz tahu hatinya bersih? Kalau tidak bersih hatinya, nggak mungkin dia datang pengajian tablik akbar. Betul. Dia datang langkahkan kakinya, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah.
tidak ada hasad dengki dalam hatinya. Kenapa saya di bawah? Kenapa saya nggak dapat tenda? Kenapa saya nggak dapat karpet? Apa kelebihan mereka di atas? Kami nggak ada kelebihan apa-apa. Ustaz Somad punya banyak kelebihan, ya, lebih hitam, lebih kurus. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kita yang semua hadir di sigi ini, siapa yang paling mulia? Min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah orang yang paling takwa. Takwa itu artinya takut sama Allah. Sekarang kalau ada pula yang ngomong takwa itu takut istri tua. Astagfirullahaladzim. Semua yang hadir ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak polisi ikhlas berdiri, Bapak TNI Polri tegak berdiri, yang berdiri, yang duduk. Saudara-saudaraku yang berdiri jangan berkecil hati karena saya juga berdiri. Bedanya apa? Kalian cuma berdiri, aku berdiri sambil bicara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bersama kalau kita bertenggang rasa, bisa saling menghormati dan saling memuliakan, tidak merasa lebih mulia, saya yang lebih tua, saya yang lebih senior, saya yang lebih hebat, saya yang lebih ganteng. Yang selalu merasa lebih itu siapa? Sekarang kita baca ayat Quran. Allah bertanya kepada dia, ma mana'aka alla tasjuda li adama iz amartuk, kenapa kamu tidak mau bersujud kepada Adam ketika ku perintahkan sujud? Apa jawab dia? Ana khairum minhu, I'm better than him. Saya lebih mulia. Ternyata kalau habis makan barongko ini lancar bahasa Inggris ya. Saya lebih mulia daripada dia. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api merah menyala. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah hitam, rendah, jelek, bau, busuk. Siapa itu yang selalu merasa lebih mulia? Setan. Ada yang bilang iblis, ada yang bilang setan, ada yang bilang jin. Nampaknya orang sigi ikhtilaf. Nama komunitasnya jin, yang jahat-jahat namanya setan, induknya namanya iblis. Jadi kalau orang sigi mengatakan jin, setan, iblis, ketiga-tiganya ada yang bilang benar, ada yang bilang betul. Betul dan benar itu sama. Nama komunitasnya jin, yang baik-baik namanya jin muslim, yang jahat-jahat namanya setan. Induk setan itu namanya iblis. Jelas? Jadi kalau ada orang merasa dirinya saya lebih senior, saya lebih hebat, saya yang paling kaya, itu berarti masih saudara. Orang sigi jangan marah, saya nggak ada ngomong begitu. Semuanya bekerja sama, masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu yang rasa berkunang-kunang, sakit kepala, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Ambulan. Semuanya sudah disiapkan panitia. Kita doakan semua yang berkontribusi sehingga acara ini terwujud supaya sehat walafiat. Berhari-hari menyiapkan ini sampai Bu Nilam, Dokter Nilam tadi tidak bisa makan siang. Saya tanya, di mana Ibu Dokter? Di rumah sakit. Mudah-mudahan beliau sehat, akhirnya bisa bersama dengan kita di sini. Alhamdulillah. Tidak ada gunanya kalau kita sakit. Ibu mau uangnya banyak? Mau. Bapak mau duitnya banyak? Mau. Tapi sakit, nggak ada gunanya. Yang sakit-sakit di rumah sakit kita doakan supaya sehat. Yang jahat-jahat kita doakan cepat mati. Jangan, nggak boleh. Amin amin aja. Lihat doa Nabi ketika dilempar pakai batu, Allahumma hadi qaumi, berikanlah mereka hidayah, fa innahum la ya'lamun, karena mereka buat jahat karena nggak tahu. Nggak boleh mendoakan yang tak baik. Tapi Pak Ustadz, dia melempar saya dengan batu. Kau dilemparnya dengan batu, lempar dia dengan bunga.
Begitu. Sudah 2 kali dilemparnya Pak Ustadz, 2 kali dilemparnya dengan bunga, lempar dia dengan 1 ikat bunga. Lebih banyak lagi. Tapi Pak Ustadz, setiap hari saya dilemparnya dengan batu. Sekali ini kau lempar dia dengan bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Ustadz Somad ini ngajarkan yang nggak benar. Negara kita ini negara hukum. Di samping ada akhlak, sopan santun, lemah lembut, tapi juga ada hukum. Kalau kita dinistakan orang, kalau kita diejek, lapor ke Polda, lapor ke Polres, lapor ke Polsek. Ustadz Somad begitu ya. Saya pernah dibuat orang foto, dibuatnya gambar saya jelek, saya kan ganteng, saya lapor ke Polda, di BAP. Ustadz Somad ini kalau lapor nanti acara sidang, Ustadz jadwal ceramahnya nggak apa-apa Pak Polisi, jadwal ceramah saya off. Dipanggil ke kejaksaan, Ustadz Somad datang, saya datang, ternyata yang ngejek nggak datang. Saya tanya, kenapa nggak datang? Kabarnya mencret Pak Ustadz. 2 kali saya datang, sidang kedua datang, saya datang lagi. Jadi kalau kita diejek, ada kata maaf, tapi juga ada hukum. As-sinnu bis-sinni, kalau gigimu dipatahkannya, patahkan juga gigi dia. Al-ainu bil-aini, kalau mata kamu ditusuknya, tusuk juga mata dia. An-nafsu bin-nafsi, kalau nyawamu dihilangkannya, hilangkan juga nyawa dia. Setuju? Wah, setuju semua. Ayatnya jangan dipotong. Ini bahayanya kalau tukang khitan baca ayat. Ayat pun dia sunat juga. Ayatnya ada kelanjutannya. Faman afa, siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah memberikan balasannya. Tapi tetap ada hukum. Islam ini mengajarkan maaf, tapi ada hukum. Karena orang kalau tidak dihukum, dia tidak akan ada jerah, dia tidak akan ada takut. Ada hadiah namanya reward, tapi juga ada hukuman namanya punishment. Anak-anak yang rajin sholat berjamaah, menutup aurat, kasih dia hadiah. Tapi yang melanggar aturan di Indonesia, kalau pakai narkoba dihukum atau dimaafkan? Hukum. Datang orang lapor ke kantor Polsek, Assalamualaikum Pak Polsek. Waalaikumsalam. Ini ada yang pakai narkoba Pak Polsek. Saya dulu mau menghukum, kata Pak Kapolsek, tapi karena saya sudah ngaji, ya udahlah kita maafkan aja, kita serahkan aja pada Allah. Hancur negara ini. Betul? Begitulah sejalan antara maaf dan hukum. Makanya kita juga demikian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah suka melihat kita berkasih sayang, bersaudara, bersilaturahim. Seperti apa? Fitawadihim, cinta, watarahumihim, kasih sayang, wata'atutfihim, bersikap lembut, kamasalil jasadil wahid, seperti satu tubuh, satu badan. Badan ini ada kalanya bersama-sama, tapi ada kalanya tidak sama. Betul? Kok betul? Yang sama itu mana Pak Ustadz? Yang bersama mata kanan dan mata kiri bisa sama-sama berkedip. Kalau sampai satu berkedip satu enggak, something wrong. Sama-sama berkedip. Tangan yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Betul? Kakinya kok ikut juga. Kaki yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Itu memang sudah sunnatullah. Ada masanya kita bersama, ada rasanya tidak bersama. Tapi selama itu kebaikan-kebaikan, yang membuat kita bersama itu adalah satu titik iman dan amal soleh. Innal insan, semua manusia ini lafi khusrin, rugi. Yang kaya rugi, yang miskin lebih rugi. Yang ganteng rugi, yang kurang ganteng rugi.
rugi-rugi. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Allah suka melihat kita berkasih sayang seperti satu tubuh. Idza staka lahu minhu udwan, kalau ada satu tubuhnya yang sakit, tada'a lahu sa'iru jasadihi, maka seluruh badannya ikut demam, bisahari wal humma, tidak bisa tidur malam dan kepanasan. Yang luka ujung jempolnya, yang luka ujung jarinya, tapi malamnya nggak bisa tidur, padahal mata di atas, ujung jempol kaki di bawah. Kenapa yang luka di bawah bisa mata tidak terpejam? Karena kita satu rasa dan satu perasaan. Begitulah orang Sigi semuanya. Amin. Berikut ini penyerahan beras yang akan diserahkan Ustadz Abdul Somad sebanyak 1 ton. Dalam hati saya, gimana saya mikulnya? Yang beli beras bukan Abdul Somad, yang bawa beras bukan Abdul Somad, yang mikul beras bukan Abdul Somad, tapi giliran penyerahannya dipersilakan Abdul Somad sebagai menerima kehormatan. Serahkan beras, dipoto, diupload ke Instagram, ditulis di bawah, bukan berasmu Abdul Somad. Orang Sigi tidak mau tampil ke depan untuk penyerahan, biarlah Abdul Somad yang ke depan. Kenapa tidak kamu yang menyerahkan? Saya takut ria, kata orang Sigi. Betul? Begitulah sebagian orang ketika ditanya, kamu nggak sholat ke masjid? Saya takut ria. Pas ditanya istrinya, suamimu nggak ke masjid, dia sholat di rumah. Katanya ke saya, dia juga nggak sholat karena takut ria. Kalau sudah kata Allah baik, maka bersihkan hatimu, serahkanlah sebagai syiar. Laisa bil mu'min, tidak diakui beriman. Ya bitu syab'anan, bisa tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi, tetangga kelaparan. Banjir bandang, likuifaksi, gempa bumi, angin puting beliung, tidak bisa tidur kelaparan. Meraung anaknya tengah malam, kita tidak bisa tidur. Orang Sigi sudah menunjukkan buktinya dengan menyerahkan beras tadi. Betul? Yang belum menyerahkan beras, segera serahkan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa tanda bersaudara? Peduli. Orang beriman itu kalau masuk surga nggak mau sendirian, dipersilakan Allah, seluruh orang Sigi silakan masuk surga. Amin. Dapat ucapan salam dari Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim. Orang Sigi silakan masuk surga. Begitu sampai ke surga, yang pertama ditanya orang Sigi kepada malaikat adalah, Ustadz Somad di mana? Orang Sigi tidak egois. Orang Sigi tidak mau masuk surga sendirian. Kalau dia sedekah, dia ajak temannya. Betul? Kalau dia sholat, dia ajak temannya. Assalamualaikum Beb, assalamualaikum Besti. Jangan ajak-ajak saya sholat, urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Masalah saya nggak sholat, masalah saya mabuk, masalah saya sakau, masalah saya narkoba, jangan urus. Uang saya, yang mabuk saya, bukan urusan kamu. Pergi sana. Dia nggak marah, dia cuma berkata lembut, memang dosa-dosamu, uang-uangmu, tapi kalau likuifaksi datang, rumah aku kena juga. Begitulah orang Sigi, lembut tutur katanya, tapi mengena ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Gak usah ngomong kasar-kasar, lebih baik lembut mengena daripada keras gak kena. Betul? Dia tidak mau egois sendirian. Kalau ada orang di
di depan rumah, belakang rumah, kanan kiri nggak sholat, itu yang salah kita atau dia? Memang yang paling selamat diam. Yang salah itu kita. Kenapa kita nggak ngajak dia? Kenapa kita tidak ingatkan dia? Tapi Pak Ustaz katanya ilal ladzina amanu, yang penting beriman dan beramal soleh. Selesai. Ayat ujung belum kau baca. Wa amilus solihati. Iya, saya sudah amal soleh. Ujungnya belum kau baca. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling menasehati, mengajak kepada kebaikan. Banyak orang sekarang egois. Yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya haji, yang penting saya umrah. Masalah kamu masuk neraka, silakan. Masih banyak kursi kosong di neraka. Nggak bisa, karena bunyi doanya nggak sendirian, doanya bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina marhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, kami berdua saja, yang lain jangan. Bukan lebih ente doa, ente kapling-kapling. Doa untuk semua. Mudah-mudahan dengan tabligh akbar ini semua masyarakat Sigi dapat rahmat Allah SWT. Gimana kemarin efek dari ceramah Ustaz Abdul Somad di Sigi? Masya Allah, sendal hilang. Gimana kemarin efek dari tausiah Ustaz Abdul Somad di Sigi? Kalau tahu begitu mendingan Ustaz Somad gak usah datang. Kenapa? Bunga saya nggak dikembalikan panitia. Jangan, itu sekedar contoh. Ini nggak terlalu serius yang ini. Gimana kemarin efek dari kedatangan Abdul Somad datang? Karpet-karpet pergi bersih, pulang kotor. Kita mesti jaga perasaan saudara kita yang sudah berkorban. Ada yang berkorban tenaga, ada yang berkorban karpet, ada yang berkorban bunga, dan mereka tidak tampil ke depan. Berikut ini mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari ketua panitia. Tampil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari ketua Yayasan Pondok Pesantren Insan Cita Indonesia. Tampil. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah tabligh akbar dari Profesor Abdul Somad. Tampil. Tapi mereka nggak tampil, nggak ada dipanggil ke depan. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari beberapa ibu-ibu yang meminjamkan bunga. Nggak ada. Mereka ikhlas lillahi ta'ala, tapi jangan rusak keikhlasan mereka. Ini kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan ini. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balaslah. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalasnya, fad'u lahu, doakanlah. Mudah-mudahan semua saudara kita diberikan sehat walafiat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, hutang-hutangnya dilepaskan Allah, jodoh yang belum ketemu dipertemukan dengan yang baik-baik. Kenapa pas jodoh aminnya kuat? Betul. Yang amin malah yang udah punya anak 3. Amin. Apa ini? Bukan untuk kami Ustadz, untuk adik-adik panitia. Amin. Tidak tahu entah dari lidah yang mana doa itu dikabulkan Allah. Makanya kita ini selalu minta doa. Doakan supaya Ustadz Somad mati husnul khotimah. Tidak ada yang salah dengan doanya. Doanya baik kan, Dek? Baik kan? Masya Allah. Ustaz Abdul Somad tausiah tadi 4:30. Sekarang sudah jam 5:15. Berarti dia sudah ngomong 45 menit. 45 menit ngomong, anak kecil masih khusyuk. Anak kecil masih khusyuk dan kameranya masih nyala.
Saya dulu waktu kecil pun tidak khusyuk dengar ceramah. Tuh ada adik-adikku masih kecil. Kalau beginilah ibu membawa anak-anaknya pengajian, mengenalkan anak pada para habaib mencintai zuriat Rasulullah, mengenalkan anak untuk selalu istiqomah menjaga persaudaraan, sampai hari kiamat sigi masih tetap dalam ukhuwah Islamiyah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sedang mengajarkan anak kita bukan dengan suruh, kamu jangan kelahi, kamu jangan tengkar, kamu baik-baik. Ibu tidak begitu mengajarkan mereka. Bawa mereka, kenalkan mereka, dengarkan pada pengajian. Begitulah mendidik anak-anak yang baik. Saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, ajak anak ke pengajian supaya hatinya lembut, didoakan oleh para alim ulama, turun rahmat malaikat dengan tabligh akbar. La yadkhulul jannah, tidak masuk surga, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim, bukan tali tarik tambang. Walaupun sholatnya banyak, ke Makkah setahun 2 kali, zikirnya ribuan kali, kalau memutus tali silaturahim tidak masuk surga. Mudah-mudahan setelah tabligh akbar ini yang putus disambung, galah patah bisa disambung, kaca retak bisa direkat, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Kalau sudah hati tersinggung, saya sebetulnya mau hadir pengajian Ustaz Abdul Somad, terus kok kamu nggak datang? Aku tadi udah datang, udah dekat tenda, aku lihat dia, aku langsung pulang daripada aku muntah di tenda. Aku sebetulnya mau sholat berjamaah ke masjid, terus kamu kok nggak pernah ke masjid? Aku sudah ke masjid, aku lihat dia ada di sana, mendingan aku di rumah daripada hatiku kotor di masjid. Bersihkan hati kita. Kamu nggak minta maaf, saya minta maafnya nanti menunggu Idul Fitri. Apa yakin malaikat maut nggak datang setelah Idul Fitri? Jangan-jangan malaikat maut udah mendarat di airport. Siap sambung silaturahim, siap jaga ukhuwah. Saya baik sama dia Pak Ustadz, tapi dia melukai hati saya. Ngomongnya kasar, enggak. Ngomongnya tajam, enggak. Terus kamu kok sakit hati? Rumahnya baru. Yang paling menyakitkan lagi Pak Ustadz, mobilnya Pak. Yang membuat saya paling sakit lagi Pak Ustadz, iya Pak. Kita doakan saja dengan mobilnya baru dibawa pengajian. Kita doakan saja dengan rumahnya yang baru dia buat acara majelis maulid bersama para habaib sehingga rahmatnya sampai ke kita. Kalau kita doakan saudara kita di tengah malam, ya Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, Allah kirim satu malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini, walaka misluh, kau dapat yang sama seperti doamu untuk saudaramu. Jadi doa untuk diri kita belum tentu makbul, tapi doa kita untuk saudara kita dijamin makbul untuk dia dan untuk kita. Tapi hatiku belum bisa Pak Ustaz. Saya kalau diuji lapar sanggup puasa Senin Kamis. Saya kalau diuji sedekah sanggup sedekah sak semen. Tapi kalau mendoakan dia Pak Ustaz, latihan. Caranya kapan? Nanti malam, bangun tengah malam, bayangkan wajahnya. Ya, bayangkan, doakan dia, ya Allah panjangkan. Memang pertama-pertama gigi kita rapat, panjangkan umurnya ya Allah. Tapi lama-lama nanti Allah lembutkan. Hati ibu sudah bersih, betul. Pikiran bapak sudah bersih, betul. Jangan kotori dengan memikirkan kejahatannya. Tangan kita sudah bersih, lisan kita sudah bersih, mulut kita sudah bersih. Kenapa mesti kita kotori otak dan hati kita dengan perbuatan dia?
terlalu kotor hati dan pikiran bapak ibu untuk memikirkan kejahatan dia. Maka pikirkan yang baik, doakan yang baik. Jangan doanya, ya Allah kalau bisa matikan dia, kalau bisa jangan langsung mati, gua stroke agak 6 bulan ini. Jangan, khawatirnya dikirim Allah malaikat. Amin, kata malaikat, kau duluan sebelum dia. Orang Sigi ini hatinya bersih semua. Acara pesta besok hari Jumat, habis Jumat hari Sabtu, habis Sabtu hari Ahad acara walimah, akikah, nikah, sampai ke tempat acara nikah ketemu dengan bukan lawan, kawan, saudara, tetangga dekat rumah, tapi hati panas, jantung tidak normal. Waktu mau berangkat dari rumah tadi jantung tenang, begitu melihat dia kenapa jantung jadi tidak normal? Gara-gara ngelihat dia ngambil ikan, tangannya megang sendok tapi cincinnya. Habis makan dia kepanasan, panas ya. Kadang lisan tidak terlalu tajam, tapi ujung jari mencabik-cabik tangkai jantungku, Pak Ustaz. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Enak kan kalau bersama? Enak kan? Enggak enak sendirian. Kenapa enak bersama? Kalau enggak hafal enggak ketahuan. Yang penting gerakkan aja mulut. Kalau ditanya sama kawan, tadi waktu Ustaz Salman istighfar kau hafal? Enggak. Terus aku tengok mulut kau bergerak, itu namanya istighfar silent. Makanya kita disuruh sholat berjamaah. Kenapa berjamaah? Mungkin Fatihah kita belum benar, tapi dengan adanya Fatihah imam jadi benar. Baca Quran bersama, mungkin bacaan kita belum benar, tapi karena sering dengar orang baca benar, lama-lama jadi benar. Kita bersama pengajian, mungkin hati kita belum benar, tapi karena selalu bersama dengan orang baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Ini orang beriman. Ittaqullah, takutlah kamu pada Allah. Ini orang takut sama Allah. Loh, kok katanya takut sama istri? Wa kunu ma'as sadiqin, hendaklah kamu selalu bersama dengan orang yang benar. Sekarang bersama dengan orang benar, alhamdulillah. Pulang dari sini nanti ke masjid salat maghrib bersama lagi dengan orang benar, alhamdulillah. Habis itu dari maghrib ke isya pengajian sama dengan orang yang benar, insya Allah. Isya'nya nanti bersama lagi dengan orang benar, amin. Dari isya ke subuh bersama dengan orang yang benar, amin. Saya enggak, Pak Ustaz. Loh, ibu dari isya ke subuh enggak dengan orang benar? Enggak, Pak Ustaz. Suami ibu kan benar. Dia itu genderuwo, Pak Ustaz. Mudah-mudahan suami ibu semuanya yang kurang-kurang benar jadi benar. Doakan dia, Bu. Apa doa Asiyah? Rabbi binili indaka baitan fil jannah, bangunkan untukku satu rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumiz zalimin, selamatkan aku dari orang yang zalim. Itu doa Asiyah, padahal suaminya itu Fir'aun. Ada orang Sigini yang suaminya mirip Fir'aun? Tidak ada. Mudah-mudahan walaupun belum sholat dibukakan Allah hatinya jadi rajin sholat. Yang sudah sholat tapi masih di rumah jadi sholat berjamaah. Anak-anaknya
semuanya diselamatkan dari narkoba, dari game online, dari judi online, dari LGBT. Saya dapat surat wasiat, diketik, di print rapi, kalau nggak dibacakan dia sakit hati. Boleh saya jawab? Nomor handphonenya ada, nggak boleh dibacakan, nanti ditulis. Bagaimana pandangan Islam tentang hukum pernikahan beda agama sementara proses pernikahannya sudah dilakukan tapi tidak melalui KUA dengan alasan untuk menghindari zina? Panjang kali sampai hilang napas saya. Tidak ada satupun bapak kepala kantor urusan agama di Indonesia yang berani menikahkan beda agama, karena menurut hukum Islam di Indonesia memakai mazhab Syafi'i tidak boleh nikah dengan agama lain. Pak Kua boleh nikah beda agama di kantor Kua? Tidak boleh. Tidak ada tawar menawar. Makanya dasar hukumnya Al-Quran. Wala abdun mu'minun, seorang hamba miskin, susah, melarat tapi beriman, khairun, lebih baik, min musyrikin, dari seorang yang tidak beribadah, tidak bertauhid. Walau a'jabakum, walaupun dia menakjubkan kamu, lebih ganteng, lebih kaya, lebih hebat, lebih tinggi, lebih putih, lebih cantik. Makanya sedia payung sebelum hujan. Kalau sudah nampak anak kita kelihatannya mulai akrab, mulai dekat, tanya dia, itu siapa nak? Teman aja mah, tapi kenapa kulihat TTM teman tapi mesra? Kok mama tahu? Mama kan lahir nggak langsung tua, pernah juga muda. Jangan kita diam. Selama ibu masih mau ngomong, kok jalan sama siapa, tadi boncengan sama siapa, pulang jam berapa, ke mall sama siapa, insya Allah itu namanya merepet nasional. Tapi kalau sudah ibu diam aja, Bu, tadi anak ibu dibonceng orang kelihatannya nggak baik, biar aja, kiamat sudah dekat. Tapi kalau sudah terjadi mau diapakan lagi, nasi sudah jadi tai ayam, udah hancur kacau balau, babak belur, ibu cerita bubur juga lagi. Jaga anak-anak kita Pak, jaga anak-anak kita Bu. Saya nggak sanggup jaga ponakan saya. Saya di sini dari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad baru pulang. Jadi yang menjaga ponakan saya siapa? Saya serahkan ke pesantren. Yang perempuan udah kelas 4, yang laki-laki udah kelas 2. Mizian Hazik Abdillah masih SD, nanti kalau sudah SMP masuk pesantren. Nggak sanggup Pak Ustadz, biaya pesantren masuknya 30 juta, naik jantung koroner saya. Tadi saya ke pesantren, kamarnya bersih, kasurnya tebal, masjidnya mantap, asramanya keren, pemandangannya luar biasa. Saya nanya, Pak Kiai Wildan, ya, di sini bayarnya berapa? Gratis. Pesantren Insan Cita Indonesia, biaya anak-anaknya gratis. Allahu Akbar. Tapi dalam kurung tentu ada syarat dan ketentuan berlaku, fit dan proper test. Mudah-mudahan semakin banyak orang Sulawesi Tengah yang membuat pesantren seperti Insan Cita Indonesia, insya Allah. Amin. Dalam satu rumah tangga ada dua akidah yang berbeda, laki-laki Muslim, perempuan tidak Islam. Si suami hendak melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di rumah karena masjid tersebut tidak ada. Apakah sholat sang suami itu sah Pak Ustadz? Selama lantainya suci, sajadahnya suci, pakaiannya suci, badannya suci, dia sholat maka sholatnya sah. Dalilnya mana? Dalilnya Umar bin Khattab ketika datang ke Palestina mengambil kunci Baitul Maqdis, ditawarkan untuk sholat di dalam. Umar bin Khattab minta di luar, bukan karena tidak sah, tapi dia tidak mau di dalam tempat itu nanti didirikan masjid. Akhirnya Umar bin Khattab sholat di depan, tempat sujud Umar bin Khattab dijadikan sebagai Masjid Umar bin Khattab, dan di depannya adalah tempat ibadah saudara kita. Masalah ibadah kita tidak urus,
wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jelas? Suci tempat, suci badan, suci pakaian. Kalau di dindingnya itu ada simbol-simbol agama lain, tutup supaya mata kita tidak terganggu. Bahkan di masjid kita sendiri pun, makanya nggak boleh ke masjid pakai baju yang ada tulisan-tulisan. Paling bagus bajunya polos seperti santri kita, bersih, nggak ada apa-apa. Saya kalau sampai ke masjid ada tulisan di belakang, orang bilang Allahu Akbar, kan itu yang coblos nomor. Udah ke masjid datang terlambat, pakai baju kaos, langsung ke depan shop nomor 1, Allahu Akbar, tertulis di belakang. Emang masalah buat lo? Dalam agama Islam, orang yang sudah keluar dari Islam tidak berhak atas warisan. Akan tapi salah satu dari anggota keluarga sudah mendapat bagian, dan setelah mendapatkannya dia keluar dari Islam. Apakah anggota keluarganya berhak untuk menarik, meminta kembali? Kalau dia sudah mendapat hibah, lalu kemudian dia mengurus surat tanahnya ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, tidak bisa ditarik kembali. Karena hibah dengan wasiat bedanya. Kalau hibah langsung serahkan ambil, kalau wasiat nunggu meninggal. Makanya jangan senang dulu kalau dapat wasiat, karena orangnya belum tentu meninggal. Alhamdulillah Ustaz, saya dapat wasiat, orangnya udah meninggal belum, lama nunggunya. Tapi kalau dia wasiat, kuwasiatkan anakku dapat, maka setelah murtad tidak dapat. Yang menetap, yang menyebabkan tidak dapat harta warisan, pertama putus karena perceraian, yang kedua putus karena keluar Islam, yang ketiga karena membunuh seorang anak nunggu warisan bapaknya. Oh, lama kali kau mati. Maka dia tak dapat warisan. Jelas? Ustaz Abdul Somad itu jelas. Kalau ada orang yang ngomong Abdul Somad itu nggak jelas, paket dia habis, ceramahnya putus-putus. 4, kita tahu narkoba itu kan barang haram. Narkoba itu haram apa enggak? Akan tetapi penyebaran narkoba di tengah masyarakat sangat maju. Hal ini dibuktikan dengan persentase penggunaan dan pengedaran sangat signifikan. Apa upaya yang kami lakukan untuk menghentikannya, sementara di sisi lain banyak penegak hukum melakukan tindak pidana tersebut? Bapak, ibu ngontrol anak-anaknya. Kullukum ra'in, setiap kamu Pak adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke Mesir, saya kuliah di ibu kota provinsi dengan adik saya. Emak saya tiap bulan datang ngirim uang belanja. Kami nyewa rumah, kami ambil rumah kontrakan. Lalu kemudian pulang dari sekolah, kami lihat di lantai botol berserakan. Mak, kenapa mak pecahkan botol? Kusangka itu botol Homar, minuman keras. Itu botol parfum, mak. Mak saya bukan wanita biasa, dia luar biasa. Dia tidak hanya sekedar mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi ibu, tapi dia juga mendidik dan mengajarkan kami. Sampai botol parfum dipecahkannya, disangkanya kami minum Homar. Ibu siap menjaga anak ibu? 9 bulan 10 hari ibu kandung. Kalau cuma hanya sekedar menjadi pecandu narkoba, di Sigi mengandung masih 9 bulan 10 hari. Serius dia. Astagfirullah. Setelah di rumah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, Bapak Kades, Bapak Lurah, Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres, PNS, dosen, kalian bukan sekedar abdi negara, tapi kalian juga adalah muslim, amar ma'ruf nahi munkar. Ustadz berceramah, hindari narkoba, innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis min amali syaitan fajtanibuh. Usaha sudah optimal, kalau dia makai juga. Ustaz Somad tolong doakan saya Pak Ustaz. Doa apa Bu?
anak saya kena narkoba, mohon maaf saya belum pernah ketemu doa Allahumma inni a'udzubika min narkoba. Tolonglah Pak Ustaz, sebentar ya Bu, saya doanya nggak hafal, saya mau lihat handphone dulu boleh? Boleh. Tolong dicatat ya Bu, tolong dicatat ya Pak, ini doa untuk narkoba. Sebentar ya, kok narkoba ini payah nyarinya ya. Alhamdulillah sudah dapat. Nih catat baik-baik, di atasnya auzubillahi minasyaitonirrajim, setelah itu bismillahirrahmanirrahim, habis itu alhamdulillah rabbil alamin, habis itu selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, habis itu 0813 11 44 2193. sekali lagi ya, 0813 11 44 2193. Kok doanya lain? Ini nomor BNN, Badan Narkotika Nasional. Jangan malu-malu, simpan aja. Nanti insya Allah pegang telepon. Insya Allah beberapa orang yang malu-malu, rahasia, takut. Ketika kau malu, kau sedang menyimpan bom waktu yang siap meledak. Betul? Rupanya dia tidak malu, dia telepon. Akhirnya BNN datang nangkap. Pas ketemu, gimana anaknya Bu? Alhamdulillah Pak Ustadz, sudah ditangkap. Sekarang di mana? Di Bandung, dalam rangka penyembuhan di Badan Narkotika Nasional. Ketemu berikutnya, anak dari mana? Sudah pulang, sudah menikah, sudah sembuh, sudah sehat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jangan malu. Pertanyaan terakhir nomor 5. Bagaimana pandangan Islam terkait dengan kemajuan teknologi saat ini dengan penggunaan handphone yang kebanyakan penggunaannya mengupload kegiatan-kegiatan yang sifatnya misalnya salah satu contoh mengupload kegiatan kemanusiaan yang menyalurkan bantuan, dan berarti menyindir saya tadi. Apakah itu masuk kategori sifat ria? Astagfirullahaladzim. Ini masuk ke masjid bawa uang 100.000 mau sedekah ya, masuk ke masjid sholat Jumat bawa uang 100. Tak lama setelah itu kotak pun datang. Kotak datang, kotaknya bentuknya peti jenazah. Tertulis di situ, sedekahkan hartamu, karena kalau tidak tabunganmu akan diambil istrimu dan dia akan nikah lagi dengan berondong manis. Melihat itu langsung keluar duit. Pas mau dimasukkan, muncul dalam hati, jangan sedekah nanti kau ria. Tarkul amal li ajlin nas ria. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Nggak jadi sedekah karena takut dipuji, ria. Memasukkan uang supaya dipuji orang, ngasih handphone ke teman, tolong pegangkan, terus kalau bisa streaming, nanti buatkan slow motion. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Syirik. Wal amal li ajlihim syirik. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, ria. Beramal karena ingin dipuji orang, syirik. Lalu yang benar bagaimana? Bismillah, jaga hatiku ya Allah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya selama ini kalau bersedekah memang nggak saya ingat lagi. Saya seperti menyampaikan campah saja. Berapa? 2.000. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. Saya Pak Ustaz kemarin ke masjid dipuji orang, anak-anak gang itu mulai manggil, hai calon menantu mama. Jangan pedulikan, anjing menggonggong kafilah. Apa? Kau bilang aku anjing? Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Puncak dari tablik akbar adalah doa. Doa menjelang tenggelam matahari dikabulkan Allah. Dari mulai 4:30 sekarang udah 5:30 lewat. Lewatnya ini pun bernilai ibadah. Aminkan doa kita yang akan dibimbing oleh Habib zuriat Rasulullah yang lisannya banyak bersolawat, banyak bermaulid, banyak berzikir. Mudah-mudahan kita semua selalu dapat limpahan rahmat Allah. Amin ya rabbal
Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عظمة الفاتحة كلمة الفاتحة وجهة الفاتحة وننزل على سورة الفاتحة. يا الله يا كريم يا رحمن يا رحيم يا وتر يا أكرم يا أحد يا صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا إلهنا يا مولانا ويا غاية رغبتنا نسألك اللهم باسمك العظيم ونسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا وترحم والدينا وترحم معلمينا وتقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا. ونسألك الصحة والعافية وطول الأمور في طاعتنا وطاعة رسولنا والأحوال وذريتنا مع الحسنة والسلامة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الشر والبلاء والفتن والمحن والحسد والعجب والكبر والمرض برحمتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا رب يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.